Masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Kelompok A, kelas 11 IPS 1. Anggota kelompok A: Maria Audrina Pika Prima Melrosa, Keisha Humaira Putri, Ahmad Hawari, Muhammad Fazril Fadilah, Misyulida Martasya, Kayla Aksa Putri, Ari Imam Budianto, Muhammad Tirga Fariziambia, Muhammad Ihsan Nursyabani, Ahmed Zaki Rizky Nurhadi. Materi pembahasan: 1. Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya. 2. Perang Dunia Kedua dan jatuhnya Hindia Belanda. Usaha Jepang menguasai Asia Timur Raya. Sejak restorasi Meiji pada abad ke-19, Jepang mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi, terutama industri. Jepang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Taiwan, Tiongkok, dan Korea. Pada tahun 1905, Jepang bahkan berhasil mengalahkan Rusia. Peristiwa ini menambah kepercayaan diri bangsa Jepang yang merasa dirinya lebih unggul dari bangsa Asia lainnya. Sejarah mencatat reaksi yang beragam. Bangsa Barat yang memiliki kepentingan kolonial tentu saja tidak senang dengan langkah Jepang memperluas kekuasaannya, terutama ke Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Begitu pula dengan bangsa yang dijajah Jepang. Namun, di lain pihak, kemenangan Jepang dalam berbagai perang dan ekspansinya seperti membawa harapan baru bagi sebagian bangsa Asia lainnya. Bangsa Asia ternyata juga bisa maju dan mengalahkan Bargas Barat Kurosawa 2016, mencatat beberapa pemimpin nasionalis Asia seperti Pan Bo Chau Vietnam, Ricarte Filipina, dan U Ortama Birna datang ke Jepang dan mengharapkan bantuan Jepang dalam membebaskan wilayahnya dari penjajahan bangsa Barat. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan bagi kolonialis Barat. Mereka berusaha membendung laju ekspansi Jepang dengan berbagai upaya. Misalnya Amerika Serikat menghentikan ekspor minyak ke Jepang sejak 1 Agustus 1941. Peristiwa inilah yang justru mendorong Jepang melakukan ekspansinya ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Kebenaran ialah kekuasaan. Angkatan Darat negara Nippon selalu suka melakukan diri menurut kebenaran. Dari dahulu sampai sekarang, belum pernah kami berperang untuk menyampaikan kemauan sendiri. Seandainya, kami bangsa Nippon selalu memperusahakan diri untuk mempertahankan keamanan di Asia Raya dan keselamatan bangsanya. Pada sangkaku, di antara kamu sekalian ini, barangkali ada juga banyak yang sudah kenal tentara Nippon. Akan tetapi, untuk yang belum pernah melihatnya itu, sekarang kami hendak memperlihatkan bagaimana beraninya tentara Nippon.
semuanya hendak pergi mencari musuh. Sudah kelihatan barisan Otto PH musuh kami. Aduh, habis dibinasakan. Pesawat terbang Nippon mulai menyapu tentera musuh dengan senapan mesin. Pelemparan bom dari pesawat terbang Nippon selalu dilakukan menuju ke arah bagian pusat tentera musuh itu.
Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya secara resmi dimulai pada 8 Desember 1941 ketika Jepang mengebom Pearl Harbor, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Samudra Pasifik. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan tempat lainnya mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Jepang ingin mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yakni Inggris, Belanda, dan Australia.艦隊が見えます。電気突撃せよ。
Berakhirnya Perang Asia Timur. Belanda pada awalnya tidak terlibat konflik secara langsung dengan Jepang. Namun, sejak tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda sudah mengawasi dengan ketat aktivitas orang di wilayahnya. Selain itu, penguasa kolonial juga menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kebangkitan Jepang sebagai salah satu kekuatan Asia turut memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh nasionalis Indonesia. Slogan dan ideologi Asia untuk orang Asia juga semakin menyebar. Beberapa tokoh pergerakan menunjukkan simpatinya terhadap Jepang, misalnya EFE Douwes Dekker dan Nudirja Setiabudi pada 1936. Menulis buku sejarah dunia yang lebih mengedepankan peran orang Asia dalam sejarah. Namun, sebelum sempat terbit, buku ini sudah disita dan dilarang beredar oleh pemerintah kolonial karena dianggap pro-Jepang dan anti-Belanda. Surjo Miharjo 1995. Selain itu, ada pula M.H. Tamrin yang dalam sidang Volksraad Dewan Rakyat tahun 1934 menunjukkan simpatinya kepada Jepang. Gonggong 1995. Sikap para tokoh ini perlu dipahami dalam konteks sejarah di masa itu. Pada tahun 1930-an mereka belum mengetahui bahwa Jepang ternyata tidak kalah eksploitatif dari Belanda saat menjajah. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, yaitu hanya sekitar 3,5 tahun. Penjajahan itu berlangsung dalam konteks Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia Kedua karena peristiwa ini langsung dalam suasana perang dan tidak terlalu lama. Sebagian ahli menyebutnya sebagai pendudukan. Jepang mengeksploitasi atau menguras kekayaan alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk mengejar ambisinya menguasai wilayah Timur Raya, termasuk Asia Tenggara. Saat Perang Dunia Kedua, keruntuhan Hindia Belanda mulai berlangsung ketika memasuki Perang Dunia Kedua. Ketika tentara Jerman menyerbu dan melancarkan perang kilat, Perang Dunia Kedua mulai meletus pada September 1939. Belanda ikut terseret dalam perang ini. Pada Mei 1940, Jerman berhasil menduduki Belanda dan membuat Ratu Belanda beserta keluarganya mengungsi ke Inggris. Karena itulah, saat Inggris berperang dengan Jepang di Asia, Belanda dan kolonialnya pun akhirnya ikut terlibat. Ekspansi Jepang di Indonesia. Pada saat Amerika menghentikan supply minyaknya untuk Jepang pada tahun 1941, pihak Jepang sebenarnya berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan minyak. Namun, usaha ini gagal. Oleh karenanya, Jepang kemudian menyerang Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alamnya, karena Jepang sangat memerlukan minyak bumi. Tarakan diserang pada Jepang pada 11 Januari 1942. Karena wilayah ini dan sekitarnya kaya akan minyak, Jepang kemudian menyerang Balikpapan yang juga memiliki banyak ladang minyak. Setelah menguasai ladang-ladang minyak di Kalimantan, Jepang kemudian melanjutkan ekspansinya ke wilayah Indonesia bagian timur seperti Ambon, Morotai, Manado, dan Kendari. Setelah berbagai wilayah di kawasan timur berhasil dikuasai, Jepang mengarahkan ekspansinya ke wilayah barat, yaitu ke Palembang yang juga kaya akan minyak. Jatuhnya Palembang ini membuka jalan bagi Jepang untuk menguasai Jawa. Jatuhnya Hindia Belanda. Karena tidak lagi mampu melawan Jepang, Jepang menerima surat pernyataan menyerah dari Hindia Belanda. Jepang sebagai penguasa di Jawa tidak bisa melakukan banyak perlawanan kepada Jepang. Meskipun pada saat itu Belanda adalah salah satu bagian dari sekutu, tapi negara-negara sekutu sibuk memikirkan kepentingan masing-masing dan tidak banyak penolong. Negeri Belanda sedang diduduki oleh Jerman dan tidak bisa banyak membantu kolonialnya. Dengan demikian, Belanda tidak dapat mempertahankan Jawa. Panglima Angkatan Perang Hindia pada akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Peristiwa ini dapat diartikan sebagai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa bangsa Belanda yang sudah menjajah begitu lama ternyata bisa dikalahkan oleh bangsa Asia. Ada 3 tokoh perjanjian Kalijati, 2 dari Belanda dan 1 dari Jepang. Perwakilan Jepang
oleh Jenderal Hitoshi Imamura, sedangkan dari Belanda, Gerda van Starkenborg selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian juga Letjen Hendrik Terpoorten selaku petinggi militer Belanda di Indonesia. Ada 2 poin penting dalam perjanjian tersebut, yaitu 1. Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa syarat. 2. Jepang akan membentuk pemerintahan militer di Indonesia.
Sekian dan terima kasih.